Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan peristiwa mengerikan, aksi nekat seorang pria bermodalkan sebuah palu. Ia melakukan hal itu lantaran desakan ekonomi, juga dendam karena pernah dijanjikan sebuah proyek. Pria yang bernama Aris Setiawan, pria tersebut lahir di Desa Dodol, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, pada tahun 1967. Namun semenjak 1984, ia mulai tinggal di Surabaya, dan bekerja di kota tersebut sebagai kuli bangunan. Tahun 1964, ia menikah dengan Sutira, seorang gadis berusia 21 tahun. Dari pernikahannya, ia memiliki seorang anak bernama Saladewi. Dan selain itu, ia juga memiliki anak bernama Taufan. Ari yang sebagai kuli bangunan di Surabaya, ia beberapa kali mendapatkan proyek dari BCA. Seperti BCA di Rungkut, Kendang Sari, Margorejo, sepanjang Jalan Hari Ahmad. Ketika bekerja di Rungkut itulah, ia mengenal Budi Susanto, yang merupakan pimpinan BCA setempat. Dari perkenalan itulah, Budi sempat menjanjikan proyek renovasi rumahnya, dan janji itulah yang terus dipegang oleh Ari. Saat itu adalah bulan Desember tahun 1996, menjelang tahun 1997. Keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk, juga berdampak cukup besar bagi keuangannya. Inflasi yang tinggi di tahun itu, membuat proyek baru sangat sepi, bahkan hampir tidak ada. Sementara ia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Terkadang ia mengirim 200.000 ke istrinya, terkadang pula hanya seadanya yang ia dapatkan. Lama-lama kebutuhan sudah tak lagi bisa dipenuhi, maka ia mulai meminjam uang ke sana kemari. Hingga di saat itu, hutangnya hampir mencapai 5 juta rupiah. Di tahun 1997, angka itu cukuplah besar. Dengan hutang sebesar itu, ia begitu khawatir. Pasalnya dengan dirinya sudah menjadi mandor, ketika uang proyek cair, semua utangnya akan langsung lunas. Namun di tahun itu berbeda, proyek hampir tak ada, sementara pengeluaran terus meningkat. Aris pun terus menagih janji dari Budi, yang akan memberikan proyek renovasi kepada dirinya. Namun Budi berdalih, jika ia belum memiliki uang. Hingga masuk di bulan April, Ari mengajak Suhari untuk datang ke rumah Budi. Ketika datang ke rumah Budi, mereka bertemu dengan Francisca, istri dari Budi. Di saat itulah, langsung muncul keinginan untuk menghabisi pemilik rumah, lantaran ia melihat lantai rumah sedang direnovasi. Namun pengerjaannya diberikan kepada orang lain. Ari pun pulang dalam keadaan emosi. Kemudian ia datang kembali pada tanggal 7 April dengan membawa palu, yang pasti korban pertama adalah Francisca. Di saat itu, ia sedang menelepon. Ari langsung menghantamnya dengan palu dari belakang. Seketika Francisca langsung tumbang. Indriani Wono, yang merupakan anak dari Budi dan Francisca, dan baru berumur 4 tahun. Rupanya melihat apa dilakukan Ari kepada ibunya. Ia pun seketika langsung menangis, dan Ari juga menghantamnya dengan palu. Gadis kecil itu pun langsung terhempas, dan meninggal dunia. Selesai melakukan hal itu, Ari sempat menengok sekitar, dan di saat itulah muncul Yesi, anak dari Lisen. Yang sebenarnya bukan keluarga Budi, melainkan tetangganya. Bocah itu bahkan baru berumur 1,5 tahun, yang tentunya tak paham apa yang dilakukan oleh Aris. Namun seolah sudah kerasukan setan, Aris dengan tega juga menyerangnya bocah 1,5 tahun itu. Dalam sekejap, 3 orang sudah tumbang di lantai. Tak lama setelah itu, terdengarlah panggilan, yang ternyata berasal dari ibu Yesi, yaitu Lisen. Perempuan berusia 25 tahun itu, keluar untuk mencari anaknya. Karena tak kunjung muncul, dan yang terjadi, perempuan itu pun juga dihabisinya. Terakhir adalah nyawa Nyonya Yen Suksen, yang tengah berada dalam rumah, dan tak mengetahui apa-apa. Ari menyergapnya dari belakang. Nenek berusia 60 tahun itu pun langsung roboh.
Selanjutnya ia pun panik, dan langsung melarikan diri. Di dalam keadaan kecapean, di tengah jalan ia terlihat panik dan bingung. Lalu muncullah Mulyono, dengan motornya ia pun mencegah, dan minta untuk dibonceng. Mulyono mengantarkannya, hingga hampir 1 kilometer. Namun ia sangat curiga, melihat Ari dengan muka panik, dan nafas yang tersengal-sengal. Warga yang melihatnya, juga rupanya sudah menaruh kecurigaan. Maka dari itu, setelah menurunkan Ari, ia pun putar balik. Dan disitulah, ia bertemu dengan tukang becak, yang mengatakan telah terjadi perampokan. Tukang becak juga mengatakan, bahwa yang dibonceng Mulyono tadi, kemungkinan adalah perampoknya. Mulyono pun segera putar balik mengejar Ari, disusul pula dengan beberapa warga. Hingga kemudian, terlihat Ari yang berusaha mencegah Bemo, dan di saat itulah, Mulyono dan warga langsung melumpuhkannya. Akibat perbuatan Ari, 3 orang langsung meninggal di tempat kejadian, yaitu Indriani Mono, yang baru berumur 4 tahun, Lijan 25 tahun, dan juga anak Yaesi, yang baru berumur 1,5 tahun. Sementara Francisca dan Nyonya Wen Suksen, mengalami luka parah dan kritis. Dan mereka pun dibawa ke rumah sakit. Kapolresta Edi Prawoto mengatakan, Ari menjadi pelaku tunggal dalam kasus ini, dan motifnya diduga karena dendam, serta berniat merampok juga membunuh keluarga Budi. Polisi sendiri masih ragu, apakah hanya karena dijanjikan sebuah proyek, harus nekat melakukan hal sekeji itu, atau mungkin ada motif lainnya. Entah dari mana isu kemudian berkembang, bahwa Ari memiliki hubungan dengan Sushi, seorang yang bekerja di karaoke. Sekarang minta dilayani, dan kali kencan Aris memberinya uang 50.000 atau lebih. Padahal untuk istrinya, ia hanya memberi uang 200.000, untuk kebutuhan sebulan. Bola balik ke karaoke tersebut, selama hubungannya dengan Susi 5 bulan terakhir, mungkin itulah yang membuat jebol isi dompetnya. Isu juga kemudian berkembang, bahwa Susi sudah hamil 3 bulan. Dan ketika awak media bertemu dengan Aris, dan menanyakan mengenai Susi, Aris tak menampik bahwa ia mencintainya. Namun ia tak tahu menahu, perihal kehamilan Susi. Aris juga menyayangkan, kenapa media menyerbukan pribadinya dengan Susi. Ia mengatakan, Susi tak ada kaitannya dengan semua ini. Di persidangan ia mengaku, jika melakukannya secara spontan, tanpa merencanakan terlebih dahulu. Palu yang digunakan, juga dikatakan sudah ada di rumah korban, bukan ia bawa dari rumah. Namun fakta yang ditemukan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Palu sudah dibawa dari luar, bahkan dikatakan meminjam dengan alasan untuk memperbaiki motor. Ari pun dijebloskan dalam penjara, dan masih terancam dengan hukuman mati. Dari tahun 1997, ia sudah 6 kali pindah lokasi lepas. Dari Lapas Kalisosok Surabaya, hingga ke Lapas Nusa Kambangan. Hingga di tahun 2017, Ari sudah menjalani masa 21 tahun penjara, dan Ari mengajukan untuk terbebas dari ancaman hukuman mati. Tapi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Ari. Jaksa mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung saling menguatkan, dan vonis terpidana dengan hukuman mati itulah. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.